Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Nur Sulani, bertugas di klinik pada pagi hari ini. Pagi dok. Sebelumnya kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa Bu? Sinta dok. Sinta. Umur Ibu berapa Bu? 32 tahun dok. 32 tahun. Pekerjaan Ibu apa Bu? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Alamat Ibu di mana? Saya tinggal di Jati dok. Tinggal di Jati. Apakah Ibu sudah menikah? Sudah dok. Sudah. Udah mempunyai anak Bu? Sudah. Udah berapa kalau boleh tahu anak Ibu? Baru satu dok. Oh baru satu. Nah ada keluhan apa Ibu datang ke sini? Saya akhir-akhir ini merasa bukan merasa sih, saya ada perdarahan gitu dok dari kelamin saya. Di alat kelamin Ibu ada pendarahan. Itu sejak kapan ya Bu? Udah 5 hari bu dok. Oh sudah 5 hari. Itu pendarahannya banyak nggak? Lumayan sih dok. Seperti apa Bu? Bisa Bu deskripsikan? Pendarahannya Kayak gumpalan atau tetes-tetesan gimana gitu Bu? iya, saya kayak gumpalan-gumpalan gitu sih dok. Itu Ibu menggunakan pembalut gantinya berapa kali Bu? Bisa sehari itu 5 kali dong. Oh bisa 5 kali ya Bu. Ibu dengan suami Ibu apakah aktif melakukan seksual Bu? Iya dong. Pada saat Bu melakukan seksual itu ada rasa nyeri atau tidak Bu? Nggak ada sih dong. Nggak ada. Nah, Ibu ada mempunyai riwayat infeksi tidak? Tidak. Oh, tidak ada. Nah, oh ya Bu, sebelum itu haid Ibu itu teratur atau tidak? Sering sih teratur, tapi udah setahun ini agak Siklusnya gimana gitu Bu? berantakan sedikit. Oh, jadi siklusnya agak berantakan ya Bu? Sedikit 1,5 bulan sekali jadinya setahun kebelakang ini. Itu ketika Ibu haid itu ada rasa nyeri? Awal-awal haidnya aja dong. Oh, awal-awal aja. Nah, itu kalau misalnya pada Ibu haid itu biasanya darahnya banyak keluar? Sedang sih dok, normal sedang. saya rasa. Nah, Ibu pernah pakai pil KB? Pernah dulu awal-awal menikah dok. KB apa kalau saya boleh tahu Bu? Iya, pakai pil KB dok. Pil Pakai KB. pil. Ada keluhan apa lain Bu selain yang Ibu sampaikan? Nggak ada sih dok, itu aja. Nah, BAB Ibu lancar? Lancar. Ketika BAB pernah Ibu keluar darah gitu Bu? Enggak dok. Oh nggak pernah. Nah, sekarang apakah Ibu sekarang sedang hamil atau tidak? Enggak dok. Oh tidak. Nah, untuk keluarga Ibu yang lain, apakah ada keluhan yang sama dengan Ibu? Kayaknya sih enggak ya dok, kayaknya saya doang. Ibu pernah merasakan keluhan seperti ini juga? Sebelumnya? Oh, belum sih dok, kayaknya baru ini. Oh baru ini. Nah, mungkin setelah saya melakukan beberapa tanya-tanya ini, saya akan melihat dengan cara pemeriksaan fisik ya Bu. Nah, ketika pemeriksaan fisik ini saya akan meminta Ibu untuk melepaskan celana Ibu. Mungkin agak sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Nah, baiklah. Selagi Ibu mempersiapkan, saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan alat ya Bu. Makasih ya Bu. Iya dok. Baiklah, selagi kita menunggu Ibu untuk Ibu pasien ini untuk membersihkan daerah wanitanya, saya akan menjelaskan alat-alat yang kita gunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan spekulum, sonde, lem, dan tenagulum. Dan juga kita membutuhkan sarung tangan, betadine, dan kapas, dan juga bengkok. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pemeriksaan itu terlebih dahulu kita mencuci tangan kita. Setelah tangan kita steril dan bersih, selanjutnya kita akan menggunakan handscoon. Dan kita pastikan lampu itu sudah
menerangkan bagian kewanitaan ibu. Baiklah. Setelah lampu sudah pas di daerah kewanitaan, pasien, langkah pertama yang kita lakukan itu dengan membersihkan daerah kewanitaan ibu menggunakan kapas yang sudah dikasih betadin. Dan yang pertama itu kita lakukan pembersihan di bagian labia mayor. Lalu setelah satu kali sampai dari atas ke bawah itu kita buang. Lalu kita ambil lagi dan kita bersihkan bagian labia minor. Dan selanjutnya itu kita bersihkan bagian dalamnya, atau bagian tengahnya. Setelah bagian kewanitaan ibu itu di disinfeksi atau kita bersihkan, kita lihat pada bagian labia mayor, minor, dan klistoris pasien itu apakah terdapat paru, lesi atau retak kulit, dan apakah itu ada inflamasi atau tidak. Dan setelah itu kita ambil, jika tidak ada inflamasi paru, lesi atau retak kulit, selanjutnya kita ambil spekulum. Lalu spekulum itu kita sentuhkan ke bagian paha ibu terlebih dahulu. Itu gunanya untuk agar tidak terkejut pasien ini ada alat-alat yang masuk ke daerah kewanitaannya. Dan pastikan spekulumnya sudah tertutup. Lalu kita pegang bagian labia mayor dan labia minor, kita buka, lalu kita masukkan. Nah, setelah masuk itu kita putar, lalu kita kembangkan. Setelah nampak bagian dalamnya, kita kunci spekulumnya. Dan kita lihat itu terdapat ada porsionya itu normalnya itu berwarna merah muda, dan dilihat juga itu besarnya berapa, dan biasanya itu sebesar jempol tangan. Dan kita lihat juga OUE-nya itu dapat kita lihat OUE-nya. Dan setelah itu kita ambil tenakulum. Nah, kita jepit porsio pasiennya. Nah, setelah kita jepit, itu kita tarik ke bagian atas dan kita meminta dan kita siapkan sonde yang sudah steril dan sudah disinfeksi, dan kita akan menilai kedalaman porsionya. Untuk bagian tenakulum itu kita minta tolong ke tenaga medis atau rekan yang membantu kita. Baiklah, selanjutnya kita akan memegang pada bagian dekat perut ibu, dan kita masukkan sonde. Dan itu berapa kedalamannya itu kita rasakan di sini, apakah sudah sampai di ujung atau belum. Lalu kita keluarkan dan kita lihat berapa kedalaman yang cairan yang menempel pada sonde yang kita masukkan tadi. Lalu kita letakkan ini pada tempat steril. Lalu kita lepaskan tenakulum. Dan selanjutnya kita lepaskan spekulum. Pastikan pada saat pembukaan spekulum itu tertutup rapat dan tidak menjepit bagian area kewanitaan ibu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di manual, itu pemeriksaan VT.
Sama juga kita sudah melihat bagian kita yang pertama itu kita lihat bagian keunitan ibu itu kita raba bagian labia mayor, labia minor apakah ada pembengkakan atau benjolan atau tumor. Dan selanjutnya itu kita masukkan jari kita dengan menahan dengan tangan kiri bagian bawah vagina ibu, lalu kita masukkan tangan kita. Dan selanjutnya itu kita raba bagian dinding vagina, bagian kanan dan bagian kiri, apakah ada pembengkakan atau pembenjolan. Dan selanjutnya itu kita cek vernix anterior dan vernix posterior apakah ada pembengkakan atau tidak. Dan kita lihat itu di bagian cavum Douglas. Dan selanjutnya kita lihat aneksa kanan dan kiri. Setelah kita lihat bagian aneksa kanan dan kiri itu setiap melakukan PT itu tangan kita letakkan di bagian perut ibu. Dan selanjutnya pemeriksaan selanjutnya itu adalah dengan menggoyangkan tangan kita apakah merasa nyeri atau tidak. Jika tidak, itu berarti si ibu tidak ada penyakit. Dan kita raba uterusnya apakah ada rasa sakit atau pembengkakan. Nah, setelah itu kita keluarkan tangan kita dan pemeriksaan sudah selesai dan si ibu diminta untuk menggunakan pakaiannya kembali. Dan kita membersihkan dan memohon dan membersihkan tangan kita setelah melakukan pemeriksaan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.